Tabrakan karambol yang terjadi di dalam area SPBU Gejayan Sleman, Yogyakarta pada Jumat sore ini sempat terekam video amatir warga. Dalam video tersebut, sebuah mobil Yaris berwarna hitam mengalami kerusakan parah di bagian depan. Pasca menghantam dinding pagar SPBU, sedangkan sejumlah orang berusaha menenangkan dan menyelamatkan seorang balita yang menangis karena terpental jatuh akibat motor yang ditumpanginya bersama ayahnya ditabrak mobil tersebut. Untungnya kondisi anak berusia 4 tahun tersebut tidak begitu memprihatinkan, meski sempat dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Menurut kesaksian sang ayah balita ini, Roni, peristiwa tabrakan karambol tersebut terjadi saat ia mengantri pengisian bahan bakar di SPBU. Ketika itu Roni melihat mobil Yaris yang juga ikut antrian di sisi kanan mendadak menabrak keras kendaraan di depannya dan belakang, sebelum kemudian membentur motornya dan menabrak tembok SPBU. Ya, awal mulanya itu saya lihat itu saya lagi ngantri di bagian di antrian motor dari kanan bagian pengisian mobil itu mobil itu udah nabrak terus nabrak ke belakang, terus arah ke kiri nabrak pickup, terus lari lurus nabrak motor saya ini, terus sama masnya juga, terus akhirnya nabrak tembok itu, tembok pihak pom bensinnya itu ya hancur di situ. Darilah alhamdulillah itu langsung anaknya loncat. Anak saya sampai keterpental itu. Oh, tadi korbannya anaknya, Pak? Anak saya. Ya. Kondisinya seperti apa nih? Sekarang kondisinya masih dalam proses di scan. Observasi ya, diobservasi di rumah sakit ya? Iya. Sementara itu, Kapolsek Depok Timur Kompol Rahmat Yulianto menerangkan bahwa penyebab terjadinya tabrakan karambol akibat pengemudi mobil Yaris berinisial LS 57 tahun warga Melati Sleman diduga secara tidak sengaja menginjak pedal gas dan lalu panik kehilangan kemudi. Insiden ini mengakibatkan 2 mobil rusak parah dan 2 mobil serta 2 motor mengalami rusak sedang. Kemudian untuk kronologi kejadian, pada saat kejadian kendaraan Yaris warna hitam itu sedang mengantri pengisian BBM di SPBU. Kemudian ini keterangan dari pengemudi bahwa tidak sengaja menginjak gas, kemudian menabrak mobil depannya, mobil R3. Selanjutnya karena panik berusaha menghindari, namun kendaraan malah melaju, kemudian menabrak kendaraan lainnya yang ada di depannya dan sempat berhenti karena menabrak dinding SPBU. Yang luka tadi termasuk yang pengendara atau mobil yang mana? Itu dari R2, tapi kondisi masih sadar dan kemudian tidak sampai luka yang parah. 2 orang itu, Pak? 1 orang. 1 orang. Anak-anak. Untuk di SPBU sini kerugian material apa, Pak? Kerugian materi tembok Ya. tembok itu pembatas itu yang sempat tertabrak. Hingga Jumat malam, kasus kecelakaan karambol ini masih dalam penanganan unit laka Polsek Depok Timur Sleman, Yogyakarta. Dari Sleman, tim iChannel TV melaporkan. Ratusan warga desa Sudimoro, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang turun ke jalan menolak truk tronton atau truk yang melebihi tonase melewati jalan desa setempat. Pasalnya, truk yang melebihi tonase tersebut mengancam jalan yang sudah dicor beton akan menjadi rusak. Sejumlah warga menunjukkan beberapa titik jalan yang retak akibat dilewati truk yang melebihi tonase. Aksi warga dipimpin langsung oleh Kepala Desa Sudimoro, Mukrofi. Aksi dipicu karena sejumlah tronton nekat melewati jalan desa Sudimoro naik menuju lereng Merapi untuk memuat pasir. Karena tak juga turun, warga geram dan menjemput tronton ini untuk segera turun tanpa muatan. Dengan menggunakan puluhan sepeda motor dan mobil bak terbuka, warga mendatangi sejumlah truk tronton yang parkir siap memuat material di salah satu depo pasir di wilayah Ceruk Agung Serumbung. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, aksi dikawal aparat TNI dan Polri. Ini kan jalan baru saja realisasi, karena jalan ini kan murni untuk jalur evakuasi, Pak. Tidak semata-mata untuk jalur tambang atau golse. Dikarenakan kecemasan warga masyarakat kalau selagi ada kaitan dengan masalah siaga Merapi, kita kerepotan.
Akhirnya kita tetap membutuhkan fasilitas yang memadai kalau sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak kita inginkan, khususnya di Merapi yang sering ada gejolak. Nah, ini untuk antisipasi dari permasalahan ini, masyarakat menghendaki karena rusaknya ini juga berkaitan beberapa tronton yang dianggap tidak speknya untuk melalui jalan seperti ini. Kita sudah dirugikan akses irigasi di beberapa warga setempat, airnya tidak bisa terairi dikarenakan memang benar sumber air ini irigasi yang diutamakan oleh petani, tapi ternyata dengan adanya lalu lalang mobilitas yang begitu berat sekali, akhirnya irigasi tertutup. Masyarakat juga yang dirugikan. Sedangkan jalan ini sebenarnya dari riwayat dulu hanya 2 meter sampai 3 meter. Sekarang sudah menjadi 7 meter sampai 6 meter. Ini murni bahwasanya hibah dari masyarakat tanpa ada ganti untung sama sekali. Sempat terjadi adu mulut dan ketegangan warga dengan pihak supir saat negosiasi. Beruntung aparat TNI dan Polri terus menjaga pengamanan, sehingga perilaku anarkis bisa dicegah. Sopir hanya sepakat truk tronton turun tanpa muatan. Truk tronton kemudian meninggalkan lokasi depo pasir dengan dikawal warga. Tuntutan warga sebenarnya ya intinya kan ini jalan sudah baik juga. Intinya kalau permintaan dari semua warga Sumatera itu yang tronton-tronton kayak gini nggak boleh untuk naik. Soalnya emang ini baru kemarin berapa minggu aja udah retak dan lain-lain. Seperti itu sih. Diketahui, jalan cor beton yang melintas di Desa Sudimoro merupakan akses jalan evakuasi pengungsi Merapi Serumbung. Jika sampai rusak, maka dapat menghambat evakuasi saat terjadi bencana Merapi. Sementara, ratusan truk setiap hari lalu lalang di jalan tersebut untuk mengangkut material Merapi. Karena itu, agar jalan tersebut awet, maka seluruh armada truk yang melintas di jalan tersebut harus taat aturan dan tidak melebihi tonase. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, Channel TV melaporkan. Berada di tengah pusat kota Kabupaten Bantul, gedung perpustakaan 3 lantai ini resmi beroperasi dan dibuka untuk umum. Ada ragam fasilitas yang tersedia dan bebas diakses oleh seluruh kalangan, mulai dari koleksi ribuan buku, ruang baca hingga studio mini multimedia. Pelayanan di Perpusda ini sudah berbasis ICT atau TIK dengan gratis untuk semua jenis layanan mulai dari parker, pembuatan KTA, internet, Jardiknas, serta hotspot di lantai 3. Hadirnya layanan perpustakaan ini turut diapresiasi oleh Bupati Bantul. Pihaknya berharap hadirnya perpustakaan di tengah kota ini mampu menjadi simbol penguatan literasi di Kabupaten Bantul. Mereka bisa berkembang ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasannya, sehingga indeks literasi kita itu bisa kita naikkan. Tidak ada negara yang maju tanpa literasi. Tidak ada negara yang maju tanpa ilmu pengetahuan. Dan buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Apa yang dapat dari membaca? Ilmu itu udah pasti. Terus kesan-pesan untuk kedepannya bagus sih, karena yang gedung sebelumnya kan kurang menyupport ya, terus agak terpencil juga. Ini di jantung kota, jadi menurut aku oke banget lah kalau misal mau belajar di sini gitu atau mau pinjam buku di sini. Gedung seluas 3.032 meter persegi ini dibangun di atas tanah Pemda Kabupaten Bantul menggunakan dana DAK sebesar 10 miliar rupiah. Berlokasi di tengah pusat kota Kabupaten Bantul yang representatif dan modern dengan variasi bercirikan perpustakaan dan ornamen budaya Yogyakarta. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan untuk Channel TV. Sebagai anggota Dewan di Komisi C DPR di Kabupaten Bantul, nama Yuliana Tumonglo memang telah melekat di hati masyarakat, terkhusus di daerah konstituennya yaitu Sewon dan Bantul Kota. Kali ini, dalam kesempatan reses pertama yang dia gelar, perempuan berdarah Sulawesi ini mulai menjaring aspirasi masyarakat bertempat di Gedung Serbaguna Kelurahan Pendowo, Harjo, Sewon, Bantul. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga. Mereka tampak antusias, seolah tak mau melewatkan kesempatan tersebut.
untuk melontarkan berbagai usulan dan masukan terkait pembangunan di wilayah masing-masing. Dari aspirasi masyarakat yang berhasil terhimpun akan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan ke depan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Harapan saya dengan mengadakan reses ini bertujuan untuk kepada masyarakat, lebih utama untuk mensejahterakan masyarakat dan menjadikan Bantul menjadi lebih baik. Yang diharapkan masyarakat untuk program-program masih banyak yang mereka dan jadi kita menampung untuk aspirasi apa yang mereka sampaikan, insya Allah nanti kita realisasi sesuai fakta di lapangan. Dengan hadirnya Ibu Yuliana sebagai anggota DPRD Bantul tentunya sangat membantu kami rakyat Bantul, tentunya khususnya Pendowarjo. Selama ini kami tahun-tahun sebelumnya itu merasa buntu jika mengajukan bantuan-bantuan di wilayah Bantul, tapi dengan hadirnya Ibu Yuliana sebagai anggota DPRD Bantul itu sangat terbuka lebar pintu bantuan dari pemerintah Bantul. Begitu. Ini adalah debut pertama anggota fraksi Demokrat tersebut usai lolos duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 lalu. Kedudukannya sebagai anggota Komisi C menjadi gerbong yang tepat baginya untuk mewujudkan misi besarnya, membantu masyarakat utamanya di dalam bidang pembangunan, lingkungan, hingga pertambangan. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan untuk iChannel TV. Ritual adat labuhan Gunung Merapi Jumat berlangsung cukup hikmat. Upacara labuhan yang digelar dalam rangka tinggalan dalam atau peringatan naik tahta Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini dipimpin oleh juru kunci Gunung Merapi, putra mendiang Mbah Marijan, yakni Mas Wardana Suraksoharjo. Tak hanya pada abdi dalam Keraton Jogja saja yang ikut dalam ritual ini, bahkan ratusan warga dan para wisatawan rela datang untuk mengikuti prosesi labuhan hingga selesai. Meskipun medan yang dilalui cukup terjal, jauh serta menanjak. Sebelum dilabuh, Ubo Rampe yang dibawa para abdi dalam terlebih dahulu didoakan oleh juru kunci Mas Kliwon Suraksoharjo. Barang-barang yang dilabuh dalam Labuhan Merapi yakni 8 umbar rampe, diantaranya nyamping cangkring, semekan gandung melati, bangun tulak, kampuk oleng ciut, destar darah muluk, hingga paningset udaraga. Prosesi labuhan dimulai dari bekas reruntuhan rumah Mbah Marijan di dusun Kinah Rejo. Setelah itu rombongan berjalan menuju Alas Bedengan, tempat prosesi labuhan digelar. Kawasan tersebut berjarak sekitar 3 km dari puncak Gunung Merapi. Hutan Bedengan berada di bawah pos 2 atau pintu gerbang Srimanganti yang merupakan pintu gerbang Merapi. Labuhan Keraton Merapi adalah tugas dari Keraton Yogyakarta yang mempunyai hajat dalam itu adalah keraton. Jadi bukan saya pribadi tapi keraton. Yaitu apa tujuannya untuk kita tujuan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya mendapatkan keselamatan dan dijauhkan dari malapetaka. Dan mungkin kalau Merapi ada sesuatu atau mungkin sedikit ada erupsi itu supaya warga masyarakat dan sekitarnya itu bisa aman, tentram, damai dan sebagainya. Labuhan itu dalam rangka memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Ubo rampenya adalah satu, itu adalah sinjang cangkring, sinjang kawung pulang, semekan gadung mati, semekan bangun tulak, peningsep udaraga dan lain-lain. Diharapkan dengan prosesi adat Labuhan Merapi ini, keberkahan, keselamatan, perlindungan selalu diberikan oleh Tuhan kepada warga lereng Merapi, mengingat saat ini aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih sering terjadi. Labuhan Merapi juga dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata untuk mengenalkan warisan kekayaan tradisional Keraton Yogyakarta. Demikian laporan tim iChannel TV dari Sleman, Yogyakarta.
Staf Kepresidenan RI menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagak Sipat yang berada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, berpotensi menjadi percontohan nasional dalam pemenuhan gizi masyarakat. Wakil Kepala Staf Kepresidenan RI Muhammad Kodari pada kunjungannya ke SPPG Gagak Sipat Senin 3 Februari 2025 mengatakan SPPG tersebut ideal menjadi percontohan bagus bagi SPPG di seluruh Indonesia. Usai mengunjungi bagian dalam dapur umum SPPG tersebut, ia melihat adanya standar yang ideal mulai dari pemisahan bahan baku hingga aliran air di dapur. Kodari mengatakan, akumulasi pengalaman pengelola SPPG Gagak Sipat ini tidak terlepas dari peran pemiliknya yang merupakan pelaku usaha catering Puspo Wardoyo yang sudah lama berkecimpung di bisnis kuliner tergambar di SPPG Gagak Sipat tersebut. Dengan demikian, makanan yang bisa diolah berstandar dan enak. Standar seperti ini harus bisa diterapkan pada SPPG di daerah lain, sehingga anak-anak tidak hanya mendapatkan makanan yang bergizi tetapi juga mendapatkan makanan yang lezat dan higienis. Kodari akan melaporkan kajiannya ini kepada Presiden agar SPPG di wilayah lainnya bisa meniru SPPG di Boyolali dan pengelola SPPG Gagak Sipat Puspo Wardoyo bisa membantu untuk membangun SPPG yang berstandar. Nah, apa yang ada di sini dari tempat-tempat lain yang saya sudah lihat, ya ini adalah yang paling bagus lah ya. Dan mudah-mudahan bisa diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, di SPPG yang lain. Kalaupun tidak persis seperti ini karena perbedaan situasi dan kondisi, mudah-mudahan bisa mendekati lah ya. Jadi kita tahu ya Pak Puspo ya, kondisi di lapangan itu sangat bervariasi ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa bantu juga agar daerah-daerah yang mungkin kondisinya nggak seideal seperti tempat ini bisa tetap punya dapur, punya SPPG yang bisa menghasilkan makanan yang tadi berkualitas, bersih, standar dan enak. Pada kesempatan yang sama, Puspo mengatakan bidang makanan merupakan sesuatu yang kompleks, sehingga harus ditangani oleh orang yang berpengalaman. Sebagai pihak swasta, Puspo mengaku ingin berpartisipasi dalam program pemerintah, dan pada tahap saat ini merupakan tahap awal dari program makanan bergizi gratis. Jadi masalah ini makanan itu kompleks sekali ya, sampai datang itu tidak hanya sekedar kita punya duit, kita punya tempat atau kita punya, tapi ini kita harus kita harus membangun sistem ini. Sistem ini harus memang orang yang berpengalaman. Nah, saya alhamdulillah saya ada pengalaman kan. Saya memiliki catering udah ada beberapa ya. Ini bentar lagi saya tambang saya di Jeddah sudah ada juga, dan saya memang pengalaman di situ. Sehingga kalian tahu persis apa yang saya akan lakukan. Nah, dan insya Allah saya sebagai orang swasta, saya ingin berprestasi aja pada pemerintah untuk ya membantu supaya ada kelancaran. Mudah-mudahan diterima dan bisa jadi contoh juga, silahkan ya. Itu aja. Melibatkan berapa karyawan Pak kalau di sini? Di sini ada 60 per outlet. Untuk 6.000 berapa? 70 karyawan. 70 karyawan setiap outlet. Satu outlet bisa 6.000. Program makanan bergizi gratis ini telah dimulai sejak bulan Januari kemarin. Sudah dirasakan manfaatnya oleh penerima, khususnya pelajar sekolah. Di SMA Negeri 1 Ngemplak, Boyolali, bagi para siswa program MBG ini bisa menghemat uang saku mereka hingga Rp15.000 setiap harinya, sehingga uang yang tersisa bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya atau ditabung. Menurut Aninda Veldenis, menu makanan yang disuplai dari dapur SPPG Gagak Sipat ini memiliki menu yang beragam setiap harinya, dan kandungan gizinya mulai dari karbohidrat, protein, dan serat sayuran dinilai sudah cukup dengan kebutuhan atau porsi siswa sekolah menengah atas. Hemat, bisa hemat juga gitu. Terus kan makannya juga bergizi, mungkin bisa nambah gizi juga buat anak sekolah. Mungkin dampak yang paling terasa ini hemat aja, nggak jajan. Biasa sampai 10.000. Sekarang bahkan nggak ngeluarin uang kalau saya gitu. Ditabung aja buat yang lain, kebutuhan lain aja. Ya biasanya lengkap kayak gini, protein, terus ada buah juga, ada sayur. Biasanya daging, lele kayak gitu, telur rebus.
makanannya nggak yang berminyak-minyak banget gitu. Iya, ganti-ganti tiap hari. Pemerintah saat ini telah menggenjot pengadaan dapur di berbagai wilayah agar program makanan bergizi gratis ini bisa cepat merata ke seluruh wilayah Indonesia. Ahza Argani, Boyolali, Channel TV melaporkan. Polresta Sleman menangkap A alias S, pria 48 tahun karena tega membunuh ibu kandungnya yang sudah lansia berinisial SM, 76 tahun. Korban dibunuh dengan cara dicekik dan dipukul, serta didorong ke belakang hingga kepalanya terbentur tembok. Usai membunuh ibunya, pelaku membiarkan jasad ibunya di dalam rumah selama 3 hari hingga membusuk. Mayat korban kemudian dibuang di kebun belakang rumah. Peristiwa yang terjadi 7 Januari lalu terungkap 5 hari kemudian setelah anak korban lainnya datang ke rumah untuk menemui ibunya. Namun korban tidak ada di rumah lalu dicari dan ditemukan tak bernyawa di kebun belakang rumah. Dari hasil olah TKP, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang tak lain adalah anak kandung korban. Motifnya karena pelaku jengkel selalu dikomplain saat dilayani dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata setelah dilakukan otopsi, terdapat luka pada leher bawah dan tulang rusuknya patah. Kemudian kami curigai bahwa ini ada tindak pidana, ada kekerasan. Kemudian kami lakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pelakunya adalah anak kandungnya sendiri yang tinggal sama-sama dengan korban. Modus pelaku adalah dia mencekik leher korban, selanjutnya pelaku didorong ke belakang dan kepala korban dibenturkan tembok serta memukul bagian rusuk korban kanan dan kiri menggunakan tangan kanan sebanyak masing-masing 1 kali sehingga meninggal dunia. Motif pelaku yaitu merasa jengkel kepada korban, yaitu ibunya sendiri, karena merasa tidak sesuai terus saat dilayani oleh pelaku. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Sleman dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga berencana melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pelaku meski tidak memiliki riwayat gangguan jiwa. Demikian laporan tim Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Empat pelaku sindikat peredaran sabu-sabu dibekuk petugas Direktorat Reserse Polda DIY. Mereka adalah FR, HW, TH, dan RH, yang semuanya warga Jawa Timur. Mereka ditangkap saat mengantarkan sabu-sabu dari Jawa Timur ke Yogyakarta. Dari tangan mereka, polisi menyita sabu-sabu seberat 10 kg yang dikemas masing-masing 1 kg. Barang haram ini didapat pelaku dari seorang kenalan saat sama-sama mendekam di Lapas Porong Sidoarjo. Saat ini, pemasok sabu-sabu berinisial F tersebut masih menjadi buronan polisi. Pelaksanaan pengungkapan sabu ini berawal dari Yogyakarta. Ada 4 tersangka, sebagaimana yang telah rekan-rekan media ketahui, ada di belakang kami, ada 4 tersangka. Dari tersangka TH, penyidik mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 10.046,52 gram. Barang bukti 10 kg sabu tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara direndam air panas. Dengan pengungkapan ini, polisi mengklaim dapat menyelamatkan lebih dari 40.000 anak bangsa dari ancaman narkoba. Demikian laporan tim Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Polresta Sleman, Yogyakarta mengungkap kasus pencurian di gudang toko elektronik wilayah Gamping. Sebanyak 15 orang ditangkap yang semuanya merupakan karyawan toko. Mereka kompak mencuri dengan cara menyisipkan barang lain saat pengiriman ke konsumen.
Barang elektronik tersebut kemudian dijual kepada orang lain dengan harga lebih murah. Total ada puluhan barang yang dicuri seperti TV, mesin cuci, pendingin ruangan, hingga kabel. Aksi mereka telah berjalan sejak Februari 2024 dengan total kerugian setengah miliar rupiah. Para kerja ini di macam-macam, ada yang gudang, ada yang bikin pengiriman, yang paling banyak dengan gudang ya. Di gudang yang bersangkutan, kemudian mengambilnya tidak dengan mengakali sistem, tapi yang bersangkutan pada saat ada pesanan order, kemudian barang tersebut itu diambil bersama-sama dengan order yang akan dikirim. Jadi mengelabui pesanan barang, pengiriman barang. Ya, nanti ada order lagi, dia sisipkan barang apa lagi, sehingga pemilik tidak tahu. Setelah dicek order itu barang tidak ada, kemudian dilakukan pengecekan ulang, diaudit, kemudian ternyata ada beberapa barang yang hilang, dan barang tersebut setelah kita cek di CCTV memang barang tersebut ada diambil dengan alat tersangka tersebut. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Sleman dengan ancaman 7 tahun penjara. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta.